Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati Sultanil Awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami'i ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa nakhusu jami' masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Durati Matang Kulpoha Karang Matu Bagus Bagus Sempura Buya Dimyati Banten wa Bisyara Marka Majai Abdul Salam Jirabun wa Jaddi Mama Syafi bin Bajausin wa Azwaji Musuri wa Furuhi Rijami al-muslimin wal-muslimati wal-mu'minin wal-mu'minat minal masyriq wal-maghrib khususan walidayya ghafarallahu dzunubahum khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama lagi walau melalui udara, bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung serta kokok ayam dan deru mesin kendaraan, menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Farid Mawardi nya kemari kemana KM? Alhamdulillah hadir lagi KM bersama sekretaris KM Ustadz Kamaluddin Abdullah ya, terus ada saudara Endan Hamdani, Dirut CP Makbul Laris, Haji Supriyadi Prai ya, ada Ustadz Dudung Abdussalam Depok. Ya, terima kasih semua yang hadir, berapapun yang hadir. Yang penting kita niatkan untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna Ka'ab al-Ahbar. Kemarin ada sedikit yang terlewat ini. Ka'ab al-Ahbar ini dikategorikan kelompok tabi'in karena beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dulunya seorang rahib Yahudi. Suatu ketika sebelum beliau masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar ini pernah datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau bilang, "Wahai Umar bin Khattab, umurmu tinggal 3 hari lagi." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Saya tidak percaya terhadap ramalan siapapun." Di hari ke besoknya Ka'ab ini datang lagi ke Sayyidina Umar. Berarti tinggal 2 hari lagi. Besoknya lagi datang lagi, tinggal 1 hari lagi. Ternyata memang apa yang disampaikan, diramalkan oleh Ka'ab al-Ahbar itu betul terjadi.
Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan tikaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Nah, ini Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islam di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, "Lau anna bani Adam ballagu minal yaqin mithqala habbatin min uzmatillahi azza wa jalla lama syau 'alal ma'i warrih." Kalau saja Bani Adam, anak-anak manusia, turunan Nabi Adam ini sampai kepada derajat yakin, walaupun sebesar satu biji sawi saja dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mereka bisa berjalan di atas air, terbang mengikuti arah angin. Yang perlu saya ungkapkan lagi kepada jemaah Facebook rahimakumullah adalah pendapatnya para ulama tentang makna yakin itu. Yakin itu adalah al-ilmul ladzi la syakka ma'ah. Secara umum, yang disebut dengan yakin adalah pengetahuan yang tidak diragukan lagi. 100% itu yakin. Kalau 75% dalam ilmu tasawuf itu namanya dzon. Kemudian kalau 50-50 namanya syak. Kalau 75% bohong, 25% benar perkiraannya, maka namanya waham. Jadi ada yakin, kemudian ada dzon, ada syak, dan ada waham. Nah, jadi yakin itu adalah pengetahuan yang tidak diragukan lagi, 100%, full. Tetapi yang dimaksud di sini tentu yakin menurut pendapat kaum sufi. Terima kasih Aki Udin, sahabat saya yang bagaikan kepompong, Ajengan Udin Syahruddin Haris dari Singaparna, Tasikmalaya. Juga ada Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh dari Purwakarta. Sini kamu. Ikut ngaji dengan saya situ ya. Ikut ngaji. Mana yang lain? Nah, ikut ngaji situ. Bawah, di bawah. Ini anak-anak santri yang tadi subuh tidak ngaji, ya. Maka nanti akan saya berikan sanksi, tapi sekarang ngaji dulu. Nah, sanksinya sekarang ngaji dulu. Ikut ngaji dengan saya. Ayo, Jos, ngaji ya. Jadi yang disebut yakin itu al-ilmul ladzi la syakka ma'ah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pendapatnya para kaum sufi. Yang disebut yakin adalah seperti yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Beliau mengatakan yang disebut yakin adalah istiqrarul ilmi alladzi la yanqalib wa la yuhawwil wa la yataghayyar fil qalbi. Tetapnya sebuah pengetahuan yang tidak mungkin akan balik lagi, tidak mungkin berpindah, tidak mungkin berubah di dalam hati. Tetapnya sebuah ilmu, sebuah pengetahuan di dalam hati yang tidak akan berubah selamanya. Itulah yang disebut yakin menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrah. Sedangkan menurut Zinnun Al-Misri, yang disebut dengan yakin adalah an-nazru ila Allah fi kulli syai' war-ruju'u ilaihi fi kulli amrin wal isti'anatu bihi fi kulli halin. Yakin menurut Zinnun Al-Misri, seorang sufi besar juga, bahwa yakin itu adalah an-nazru ila Allah fi kulli syai', melihat, memandang kepada Allah
dalam segala hal. Jadi dalam segala sesuatu yang terjadi, ingatannya pasti ingat kepada Allah. Warruju ilaihi fi kulli amrin, selalu mengembalikan segalanya kepada Allah. Segala urusannya dia kembalikan kepada Allah. Dan wal isti'anatu bihi fi kulli hal, senantiasa dia minta tolong selamanya dalam segala urusan, dalam segala situasi dan kondisi. Nah, itu yakin menurut para ulama tasawuf. Nah, jadi artinya kalau seseorang sudah mencapai derajat yakin, walaupun yakin itu hanya sebesar biji sawi saja, yakin terhadap keagungan Allah, yang tadi saya sebutkan itu, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, ketetapan yang tidak mungkin berubah di dalam hati, itu yakin, maka orang tersebut bisa berjalan di atas air, bisa terbang mengikuti arah angin. Fasubhana man ja'alal iqrar bil ajzi an idraki ma'rifati imanan, kama ja'ala iqrarul mun'am alaih bil ajzi an idraki syukrihi syukran. Maha suci Allah yang telah menjadikan ikrar, pengakuan terhadap apa? Bil ajzi, ketidakmampuan an idraki ma'rifatihi, untuk menemukan, untuk mendapatkan, untuk sampai kepada ma'rifatnya, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dijadikannya imanan. Pengakuannya itu iman, sebagai sebuah kepercayaan, dianggap iman. Ngaku bahwa dirinya itu tidak mampu untuk mendapatkan, untuk mengenal Allah. Adanya pengakuan itu juga merupakan iman. Maha suci zat, artinya murah banget Allah itu. Kita tidak sampai hanya ngaku saja, ya Allah saya nggak bisa makrifat kepadamu. Itu sudah termasuk iman itu. Kama ja'ala iqrarul mun'am alai bil ajzi androki syukri syukran. Seperti hanya Allah menjadikan pengakuan seseorang yang mendapatkan nikmat, dia ngaku bahwa saya ini tidak mampu untuk bersyukur atas segala karuniamu ya Allah. Itu juga sudah syukron, termasuk syukur terhadap nikmat itu. Jadi asal ada pengakuan saja di dalam hati bahwa kita tidak mampu untuk bersyukur dengan sempurna, maka itu sudah termasuk syukur kepada Allah. Begitu ya. Ada Bang Sanusi, nah ini sahabat saya dari Depok. Ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia, bersama pengawalnya yaitu Uceng dan Ucup. Kemudian ada Dede Botin, ada Maulana Gopur, ada siapa lagi ini, Mpok Ida Parida, Alif Alam Syah, ada Al Fakir Gus Solah. Nah ini Kang Haji Agus, terima kasih, Ketua Pergunu. Ya, ada Kang Dadang Rahmat, MWCNU Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ada Subhan Maulana. Ya, ada Kang Ayi Syarif Hidayat. Alhamdulillah Kang Ayi. Ini lebih-lebih dari kepompong Kang Ayi ini. Kalau Aki Udin mirip kepompong, kalau Kang Ayi ya ulatnya ya, yang membuat kepompong. Kemudian siapa lagi ini? Ada Teh Cucu Hamidah Abdul Hamid, senior saya ini. Ada Haji Mukhtar Kot, ada Diden Kuswandi, ada Mas April, ada Wawa Wawa, ada Aton Siti Fatona. Waduh, ada kiai kita ini, guru kita semua, intelektual NU, Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Absar Abdallah. Mohon doanya Gus, mohon doanya. Nah, semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Ini santri-santri saya yang tidak ngaji tadi subuh
Ya, nanti kalian akan saya berikan sanksi yang seberat-beratnya, ya, yaitu nyedot WC. Nah, Ucup geus teu hadir dewe. Bang Haris Hara, makasih Bang. Wah, Uceng sudah mulai nolol ini. Jadi pengakuan diri bahwa kita tidak mampu untuk sampai ke derajat ma'rifat, ya, itu juga sudah dianggap iman oleh Allah. Seperti halnya seorang yang mendapatkan nikmat dari Allah, merasa diri tidak mampu untuk bersyukur kepadanya, itu juga termasuk syukur. Qala Mahmud Al-Warraq, berkata Syekh Mahmud Al-Warraq dalam sebuah syairannya, idza kana syukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi misliha yajibu syukru fa kaifa bulugu syukri illa bifadlihi wa in talatil ayyamu wa tasalal umru idza massa bis-sarra'i amma sururuha wa in massa bid-dharra'i aqabahal ajru wa ma min huma illa lahu fi nikmatun tadiku lahal auham wal baru wal bahru. Oh, Jos, tong sare wae teh Jos. Nah, idza kana syukri ni'matallahi ni'mah alayya lahu fi mithliha yajibu syukru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlihi wa in talatil ayyam wa tasalal umru idza massa bis sarra amma sururuha wa in massa bid dharra aqabahal ajru wa ma minhuma illa lahu fihi ni'mah tabiqu lahal auham wal barru wal bahru. Nah, andai saja jika sebuah rasa syukurku terhadap nikmat Allah, jika rasa syukurku, terima kasihku terhadap nikmat Allah adalah merupakan sebuah kenikmatan alayya bagiku, maka yajibu syukru lahu fi mithliha, maka wajiblah kepada aku untuk bersyukur kepadanya karena aku bisa bersyukur atas segala karunia-Nya. Fa kaifa bulughu syukri illa bifadlih, bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada derajat syukur yang hakiki, bisa bersyukur kepada Allah yang sesungguhnya illa bifadlih, kecuali atas karunia-Nya. Kalau tidak ada fadl Allah, tidak mungkin seseorang bisa bersyukur terhadap segala nikmatnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in talatil ayyam wa tasalal umur, walaupun hari-hari begitu panjang, kemudian sementara umur semakin mendekat, nah, tidak bisa kita sampai kepada derajat orang yang bersyukur, bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan tanpa ada fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaif idza massa bid-dharra'i amma sururuha wa in massa bid-dharra'i aqabahal ajru. Andai saja ada seseorang yang mendapatkan kelapangan hidup, maka akan nampaklah kebahagiaan dalam hatinya, kemudian dia buktikan dalam amal perbuatannya. Itulah yang disebut syukur. Wa in massa bid-dharra'i aqabahal ajru. Kalau saja dia mendapatkan kesusahan hidup, mendapatkan musibah, maka lalu dia bersabar, aqabahal ajru, dia akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajaban au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa zaka
li ahadin illa lil mu'min. Luar biasa urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya itu baik baginya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. In asobathu sarra syakara. Kalau orang mukmin itu dapat nikmat, maka dia bersyukur. Wa in asobathu barra sabara. Kalau dia mendapatkan musibah, ketidakenakan dalam hidup ini, maka dia bersabar. Kana khairan lahu. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, fakana khairan lahu, tentu baik baginya. Orang yang bersyukur ini balasannya surga. Semua nikmat yang disyukurinya Allah tambahkan. Wa in asobathu dharra sabara, fakana khairan lahu. Kalau mendapatkan musibah bersabar, dan juga pahalanya surga juga. Dan itu baik juga baginya. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi orang mukmin ini tidak usah bingung, tidak usah pusing. Kalau dapat nikmat tinggal bersyukur, kalau dapat musibah tinggal sabar. Sudah cukup itu aja. Dan dua-duanya, artinya mendapat nikmat syukur dan mendapat musibah bersabar, itu baik bagi kita. Dua-duanya disediakan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minhuma illa lahu fihi ni'mah. Ya. Dan tidak dari keduanya, artinya bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau kita mendapatkan nikmat dan sabar terhadap musibah yang Allah berikan, itu kalau bisa melakukan itu, nikmat yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa bersyukur kepada nikmat Allah, bersabar jika mendapatkan musibah dari Allah, maka itu adalah merupakan nikmat yang tidak terhingga, yang wajib kita syukuri juga. Tadi kulahal auham wal bar wal bahru, sampai sempit, ya. Tidak lagi ada kesempatan, ya, lahak baginya itu, bagi nikmat yang luar biasa itu, segala ilusi, segala waham, segala bayangan, hayalan, bahkan daratan, lautan tidak bisa semua itu akan menjadi terasa sempit kalau kita bandingkan dengan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat itu satu, apabila mendapatkan nikmat kita bersyukur, kalau mendapatkan musibah kita sabar. Nah, jadi kalau kita bisa bersyukur kepada nikmat Allah, itu nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita bisa sabar mendapatkan musibah dari Allah, itu juga nikmat yang sangat terhingga, yang luas banget. Daratan, lautan sempit dibandingkan dengan nikmat, kedua nikmat itu, ya. Wa idza sabatal ilmu birrububiyah ta'ayyana al-iqraru bil ubudiyah. Jika sudah tetap al-ilmu birrububiyah, mengetahui Allah itu sebagai Tuhan, ta'ayyana al-iqrar bil ubudiyah, maka akan tentulah pengakuannya terhadap kehambaannya. Jadi kalau kita sudah mengaku bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu Tuhan kita, maka akan ada pengakuan di dalam hati kita, ikrar bahwa kita harus menyembahnya. Kita ini hamba dan Allah adalah Khalik. Kita ini makhluk, Allah adalah Khalik. Kewajiban seorang makhluk kepada Khalik adalah beribadah. Wa idza taqarrara al-iman fil qalbi
andai kata iman sudah tetap di dalam hati, wajabatit ta'ah lirabbi, maka wajiblah taat kepada Tuhan. Kalau sudah kita percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu Tuhan alam semesta, maka wajabatit ta'ah lirabbi. Kewajiban selanjutnya kita harus taat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Karena kita sudah ngaku bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak mungkin langit dan bumi ini ada kalau tidak ada Allah. Karena pengakuan itulah maka wajiblah kita taat kepadanya sebagai bentuk ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iman nau'ani. Iman itu ada dua. Zahirun, ada yang nampak. Wa batinun, dan ada yang tersembunyi. Bagaimana iman zahir? An-nutqu bil lisan. Iman zahir itu harus dibuktikan dengan ucapan melalui lisan. Kamu iman? Percaya Allah ada? Percaya. Percaya? Jangan diam aja. Harus ngomong kepada semua orang. Ya, tentu yang tadinya non-muslim, kemudian dia percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka dia harus masuk pintu gerbang, namanya syahadatain. Namanya apa? Syahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal batin, dan iman juga adanya di dalam hati, dalam batin. Apa itu? Al-i'tiqadu bil qalbi. Meyakini di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa nanti ada hari terakhir namanya hari kiamat. Bahkan ada balasan bagi orang yang taat. Nanti di akhirat masuk surga. Bagi mereka yang maksiat, yang kafir, masuk neraka. Kita percaya betul, yakin betul. Di dalam hati, itulah namanya iman batin. Wal mu'minuna mutabayinuna fi manazilil qurbi. Orang-orang beriman itu berbeda-beda dalam tingkatan kedekatannya dengan Allah. Ada yang sangat dekat dengan Allah, ada yang agak dekat, ada yang dekat biasa-biasa saja, ada yang kurang dekat, ada yang jauh, ada yang jauh banget dengan Allah. Nah, walaupun percaya bahwa Allah itu Tuhan, al-mu'minun mutabayinuna fi manazilil qurbi. Ya, berbeda-beda dalam derajat kedekatannya. Mutafawituna fi darajati ta'ah, juga derajat ketaatannya itu bertingkat-tingkat. Jos lebih taat daripada Ucup. Tapi Ucup dibanding dengan Rizki lebih taat Rizki. Dibanding dengan Ogem lebih taat Ogem lagi. Nah, itu ada tingkatannya dalam derajat ketaatan itu. Wal imanu jami'un lahum, dan iman menggabungkan bagi mereka, ya, orang-orang mukmin itu, biqadri hadzi kulli wahidin minhum, sesuai dengan ukuran, ya, bagian masing-masing yang Allah berikan, ya, kepada orang-orang mukmin itu. Minal mauhibati, dari pemberian Allah, watamakunihi fi ulwil martabah, dan mendudukannya Allah itu dalam kedudukannya dia seorang mukmin, ya, seseorang yang mendapatkan bagian dari Allah itu didudukan dalam martabat, dalam derajat yang tinggi. Nah, itu bagaimana bagian kita saja. Ada orang yang ditempatkan derajatnya begitu tinggi, dekat sekali dengan Allah. Ada yang tengah-tengah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang jauh dari Allah. Itu memang bagian
yang merupakan fadl Allah, merupakan rahmat Allah, dan itu hak prerogatif Allah, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, paham maksud saya? Nah, artinya kita memang terus berusaha untuk dekat dengan Allah, tapi ya ikhtiar kita juga adalah karunia dari Allah itu sendiri. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ingin bangun malam, sehingga kita diberikan keinginan untuk megang tasbih, untuk wirid, sehingga kita juga diberikan oleh Allah untuk puasa sunat. Nah, itu gerakan hati kita itu tidak lepas dari kudrat dan iradah Allah Subhanahu, dan itu adalah merupakan rahmat, pemberian anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah, bil ikhlasilillah, baik martabatnya itu ya, derajatnya itu baik di dalam keikhlasannya kepada Allah, ikhlas beramalnya. Apakah dia memang hanya beramal karena Allah semata atau karena yang lainnya? Wa tawakkuli alaih, juga di dalam tawakalnya, bersandarnya kepada Allah, waridho bihukmihi, serta rela dan ridho terhadap ketentuan Allah. Orang itu berbeda-beda. Ada dalam, mungkin nanti dibahas oleh Gus Ulil ya dalam pengajian Ihya, tingkatan orang dalam ikhlas berbeda, tingkatan orang dalam tawakal juga berbeda, termasuk dalam ridho menerima ketentuan Allah berbeda-beda. Ya. Nah, jadi nanti akan dibahas juga bagaimana tingkatan orang yang ikhlas dan tawakal serta ridho terhadap ketentuannya. Fa'ammal ikhlasu fa'alla yaqlubal abdu bima ya'malu jazaan minal khaliqi, atau bima yu'malu jazaan minal khaliq. Yang disebut ikhlas itu adalah jika seorang hamba menyembah Allah, ibadah kepada Allah, dia tidak mengharapkan mencari sesuatu selain Allah. Nah, dia tidak ingin ada balasan dari Allah. Kenapa? Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yakin bahwa sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, wiridnya, itu bukan dia yang gerak sendiri, tapi ada zat yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan yang apa yang kalian lakukan. Maksud saya begitu. Jadi bukan hanya menciptakan sidapa, tapi Allah menciptakan juga apa yang dilakukan sidapa. Maraban entong. Nanti sidapa? Mandian hayam. Tuluy ngelonan embe. Nah, itu apa yang Allah itu bukan hanya menciptakan sidapa, tapi yang dilakukan oleh sidapa. Sholatnya, puasanya, zakatnya, jariyahnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngomong, itu kudrat iradah Allah. Kalian mendengar, itu juga kudrat iradat Allah. Ya. Nah, tidak ada yang harus kita tagih kepada Allah. Ya Allah, saya kan sholat ya Allah. Lah sholat kamu juga aku yang mentakdirkan. Nah, ya Allah, saya tukang zakat, tukang jariyah. Mana balasan? Aku ya Allah. Lah, engkau bisa zakat, bisa jariyah, kan aku yang menggerakkan. Nah, karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Fa in kanat ta'ah raja'an lil matsubah. Kalau taat yang dilakukan seseorang hanya berharap mendapatkan pahala, wa khaufan minal uqubah, dan hanya karena takut mendapatkan siksaan, fadzalikal abdu la yakunu kamilal ikhlas. Kalau ada seseorang yang sholat malam, sholat duha, puasa Senin Kamis, rajin ibadahnya,
tidak pernah maksiat, berharap akan pahala yang akan Allah berikan, yaitu surganya, kemudian dia takut akan nerakanya, la yakunu kamilal ikhlas, dia bukan termasuk hamba Allah yang sempurna keikhlasannya. Ya, orang yang sempurna keikhlasannya, ikhlas yang sempurna adalah manakala seseorang menyembah Allah tidak berharap apa-apa. Titik, sudah. Just karena Allah. Blas. Mau dikasih surga, syukur. Mau ke neraka, nggak apa-apa. Yang kita ibadah, hambanya. Kalau ketentuan Allah masuk neraka, ya sudah. Ya, tentu kita yakin, husnuzon, bahwa Allah itu bukan husnuzon, yakin betul Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah berjanji, kamu rajin sholat, surga. Allah berjanji, kamu tidak sholat, neraka. Nah, ya Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Nah, akan tetapi surga dan neraka, masuknya seseorang ke surganya Allah bukan karena amal kita, bukan karena si Jos tukang tahajud, bukan karena si Kobra ini tukang Senin Kamis, bukan karena si Ucup sebagai pengusaha besar nyumbang masjid, nyumbang pesantren kemana-mana, bukan. Tapi bifadlillah, hanya karena karunia dari Allah. Ya, kita mah ibadah mah sudah saja, nggak usah ingin berharap apa-apa. Yang salahnya itu ini nih, sholat duha nih sebentar lagi, sholat duha, siangnya ada yang ngasih duit. Ya Allah, bener, gara-gara sholat duha, bener ini, tokcer banget sholat duhaku, langsung kau ijabah ya Allah. Itu yang salah itu, menyandarkan amal, ya, pemberian Allah terhadap amal kita. Kalau dibandingkan sholat duha kita itu nggak ada apa-apanya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Gak ada hubungannya itu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada hubungannya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ya, ibadah-ibadah saja. Sudah tidak ingin. Kalian belajar sejak jadi santri, belajar ikhlas, ya. Ikhlas, bangun malam. Ini mau bagaimana bangun malam, ngaji juga enggak kamu, sholat subuh kesiangan, ya pantas saja. Ilmu juga enggak mau datang kepada orang yang sombong. Itu namanya orang sombong itu, ya. Ilmu itu bagaikan air. Kalau air itu mengalir ke tempat yang lebih bawah, tidak mungkin ada air yang mengalir sendiri, ya, bukan karena disedot, mengalir sendiri ke atas, nggak ada. Tapi air itu mengalir pasti ke bawah. Nah, demikian juga ilmu. Ya, kalian akan mendapatkan ilmu kalau hati kalian rendah. Kalau hati kalian tinggi, Allah juga tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang hatinya tinggi. Na'udzubillahimin. Nah, jadi orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berharap mendapatkan surganya Allah, takut akan siksanya Allah, maka orang tersebut belum termasuk ikhlas yang sempurna. Fa innahu li nafsi sa'yun, karena dia merasa bahwa dirinya itu ada usaha, ada ikhtiar, padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan apa yang kita lakukan. Ya, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam segala amal yang kita lakukan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yadkhulul jannah bi fadlillah. Seseorang masuk surga karena fadl Allah. Wa yadkhulun nar bi adlillah. Dan seseorang masuk neraka karena keadilan Allah. Terima kasih. Resume yang disampaikan oleh KM kelas kita, yaitu Ustadz Farid Mawardi. Nah, terima kasih Ustadz. Ada Mulyana, ya, ada Samsul Aziz,
Ada Ivan Fadila. Ya, banyak ini. Ada Memel pakai L. Kemana aja ini Memel? Mana sih? Generasi muda NU harus ngaji tiap pagi ya. Kasih tahu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah. Alhamdulillah. Ada Yusuf Sunandang, Ketua RMI. Beta, sumber air sudah dekat. Ada Yasir Amrullah. Ada Haji Dadang, kemana wae si J? Karak nolol deui. Ketua MWC Cibuaya ya. Ada Kang Dadang Samsud Bahri, teman saya di Cipasung ini dari Subang. Ada siapa lagi? Ya, Abah Saad. Oh, Saad geus maot diulangannya. Abah Saad, ada Ihram Supyan Masyuri. Waduh, bendum kita ini. Kang Haji Ihram. Ada Han Nurya. Ya, kemudian ada siapa lagi? Abdul Kohar, Ustadz Abdul Kohar. Ada Mulyana SA. Kemudian ada Khalidi Rahman. Kata Ustadz Farid Mawardi, al-iman i'tiqadun bil qalbi wa aqwalun bil lisan wa a'malun bil arkan. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada Ismailillah. Ada Soen Bayuer, Sun Bayur menurutnya. Ada Mang Dindin Samendoze, parfum, yang punya parfum di Kota Bekasi. Bang Mik Sukapurawali-Kram. Buset, hese amat ya. Kang Yayat Ruhyat, Insinyur Ayi Hambari. Nah, senior saya ini di Cipasung. Nah, wah, banyak ini yang hadir. Alhamdulillah. Kalau Gus Ulil hadir dengan Aki Udin, alhamdulillah yang hadir banyak. Nah, ya. Saya terus terang saja, kalau mendapatkan muskilat, mendapatkan masalah, susah untuk menerjemahkan, memahami kitab Mukasyafatul Qulub ini, saya langsung japri kiai kita Gus Ulil Absar Abdallah. Alhamdulillah, ketawaduan beliau luar biasa. Beliau selalu balas pertanyaan dari saya. Terima kasih Gus Ulil. Ini contoh uswatun hasanah buat kita ya, Ki Udin. Buat kita teman-teman alumni Cipasung juga. Sekelas Gus Ulil Absar Abdallah masih masih menyempatkan diri untuk balas WA dari saya. Apalagi WA-nya minta tolong lagi. Terima kasih Gus Ulil. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentunya dari kekurangan dan kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqbi biha harral wabail hatimah al-Mustafa ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit barai anu mentak nganya
suaranya. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah Nusuti. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala terima kasih ya anak-anakku para santri yang sebentar lagi akan saya beri sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.